Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiyan law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat tugas UTS ini dalam keadaan yang lancar. Dan kedua kalinya, salawat beriringkan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, perkenalkan nama saya Rinci Ulyanti dengan NIM 2522124, berasal dari kelas PTIK 2D. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan suatu materi basis data, sistem basis data yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Rian Amanda MPDT. Baiklah, silahkan menonton. Nah, pada kesempatan kali ini, bab yang pertama saya akan bahas yaitu tentang konsep basis data. Di dalam konsep basis data ini terdapat banyak komponen. Komponen-komponen ini yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai perkembangan atau sejarah dari basis data. Perkembangan dari basis data ini diawali dengan suatu temuan dari Charles Bachman pada tahun 1960 yang berupa penyimpanan integrasi. Penyimpanan integrasi ini sudah mendapatkan suatu penghargaan karena sudah membantu suatu data-data itu tersimpan dengan baik. Dan seiring dengan perkembangannya zaman, perkembangan teknologi juga, penyimpanan integrasi ini berkembang lagi menjadi suatu basis data yang baru yang berupa manajemen informasi. Di sini manajemen informasi ini hadir pada tahun 1980-an. Nah, 1980-an ini juga manajemen informasi ini berkembang lagi menjadi suatu basis data yang baru yang berupa basis data yang bisa sekaligus menerjemahkan bahasa atau disebut dengan language query yang biasanya disebut juga dengan SQL. Nah, di SQL ini seiring dengan perkembangan zaman lagi, seiring perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi, dia berkembang lagi menjadi suatu yang SQL yang lebih kompleks lagi, yang sehingga dapat membantu suatu user dalam menyimpan datanya lebih aman lagi, lebih teratur lagi, lebih kompleks lagi pada tahun 1990-an. Nah, pada tahun ini pada tahun 1990-an, suatu query atau suatu SQL atau suatu basis data pada tahun ini tuh sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini nih sudah saya katakan sebelumnya, SQL-nya lebih kompleks, lebih baik lagi, sehingga usernya tuh sudah sangat menyenangi suatu basis data pada tahun ini. Dan seiring dengan perkembangan zaman sampai saat ini, basis data suatu penyimpanannya tuh lebih baik lagi, sampai sekarang ini bahkan ada yang lebih terkenal lagi atau lebih cepat lagi, SQL-nya lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan zaman sampai saat ini. Nah, kita akan membahas komponen yang kedua dari konsep basis data. Komponen yang kedua ini saya akan membahas tentang definisi basis data. Basis data tersendiri terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama basis dan data. Basis yang berarti suatu kumpulan, tempat, markas, atau tempat pengumpulan. Sedangkan data merupakan representasi yang mewakili suatu objek yang berupa manusia, benda, hewan, dan lainnya yang disimpan dalam suatu bentuk teks
tulisan, gambar, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan basis data itu merupakan dari pengertian dari dua tadi mengenai basis dan data, kita dapat menyimpulkan bahwa basis data itu merupakan sebuah kumpulan yang berasal dari item-item atau kumpulan item-item yang saling berhubungan, yang dijalankan atau diorganisasikan dengan berdasarkan suatu objek yang terstruktur atau skema yang terstruktur, sehingga dia dapat memanipulasi data, mengolah data di dalamnya dengan tujuannya tertentu untuk membantu penyimpanan dalam suatu komputer. Nah, dengan penggunaan basis data ini, kita dapat memudahkan lagi untuk dalam penyimpanan kita, memproses dalam penyimpanan data untuk memasukkan data ke dalam penyimpanan komputer. Baiklah, kita sudah sampai pada komponen ketiga dari konsep basis data. Komponen ketiga dari konsep basis data itu berupa pengertian atau definisi dari sistem basis data. Sistem basis data ini mempunyai definisi, yaitu merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan item-item yang saling berinteraksi dan kumpulan dari program-program yang dapat dijalankan secara bersamaan oleh pengguna untuk tujuan tertentu. Nah, di dalam sistem basis data ini juga terdapat suatu komponen-komponen pendukung di dalamnya sehingga sistem basis data ini dapat berjalan. Komponen tersebut ada 6. Yang pertama hardware, yang merupakan suatu perangkat keras, yang ketiga sistem operasi, yang keempat manajemen informasi, yang keempat itu aplikasi atau perangkat lainnya, yang kelima itu pemakai atau usernya sendiri. Nah, keenam ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras dalam sistem basis data ini berupa hardware sekunder. Hardware sekunder yang menjadi seperangkat keras dari sistem basis data ini dapat membantu suatu penyimpanan menjadi lebih baik lagi sehingga penyimpanan diproses. Jika penyimpanan internalnya sudah penuh, maka sistem basis data akan secara otomatis memasukkannya ke dalam hardware sistem basis data yang berupa hard disk sekunder dari komputer tersebut tadi, sehingga jika itu datanya itu tidak bakal hilang jika sistem basis data itu menyimpannya dalam hard disk sekunder tadi. Komponen yang kedua dari sistem basis data berupa sistem operasi dari sistem basis data. Sistem operasi yang dipakai oleh sistem basis data itu berupa suatu program yang dapat mengaktifkan atau mengorganisasikan suatu data ke dalam suatu komputer. Di sini, sistem basis data ini memakai sistem operasinya berupa basis data atau database, sehingga data disimpan secara aman dan diproses lagi untuk kepada penyimpanan permanennya. Nah, komponen yang keempat itu kita akan membahas tentang pemakai atau user. User itu ya seperti kita yang memakai laptop atau komputer yang menggunakannya. Komputer ini yang kita gunakan itu kita sebagai usernya di dalamnya, sehingga kita yang menjalankan atau memasukkan suatu perintah-perintah sehingga perintah itu yang berubah data atau pemasukan data sehingga data akan disimpan atau diproses melalui sistem basis data. Nah, kita masuk ke komponen yang kelima atau yang terakhir, yaitu perangkat atau perangkat lainnya, aplikasi lain dari sistem basis data. Aplikasi atau perangkat lain ini dibuat untuk lebih membantu bagaimana sistem basis data itu dijalankan. Dengan adanya perangkat-perangkat lain ini, sistem basis data akan lebih mudah diakses, lebih mudah untuk dijalankan lagi, sehingga data tersebut akan lebih cepat untuk disimpan ke dalam tempat yang lebih aman.
Baiklah, kembali lagi ke konsep basis data ya. Konsep basis data itu kan terdiri dari banyak komponen tadi. Sudah 3 yang kita jelaskan kan. Nah, ini yang keempatnya. Komponen yang keempat dari konsep basis data itu berupa tujuan dari basis data itu sendiri. Nah, tujuan dari konsep basis data atau basis data itu sendiri itu ada banyak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang diantaranya itu tujuan yang pertama untuk mengatur atau mengorganisasikan sehingga data itu dapat kita temukan dengan mudah dan data itu mempunyai kecepatan yang cepat, dan dalam pengambilan kembalinya kita mendapatkan kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan data itu kembali jika data itu sudah disimpan oleh basis data. Nah, jika itu sudah tersimpan, maka kita dapat kembali menemukannya dengan mudah. Itu dia merupakan tujuan dari basis data yang pertama. Nah, yang kedua itu tujuannya supaya data itu tidak dapat diduplikasi, sehingga data itu konsisten, tidak mudah diduplikat, sehingga kita itu dapat mudahnya dengan adanya basis data ini kita dapat mudahnya menjaga data supaya tidak ada copyright atau duplikasi dari orang lain atau copy paste dari orang lain. Data kita aman, tidak ada penduplikasikan atau penggandaan dari data tersebut, sehingga data itu tidak akan mudah untuk diduakan atau diduplikasikan oleh orang lain. Nah, yang tujuan basis data yang ketiga itu datanya terintegrasi. Maksudnya datanya terintegrasi ini, datanya itu terstruktur. Datanya itu secara pemakaiannya tuh tersusun rapi atau terintegrasi tuh maksudnya tuh bagus, datanya tuh tersusun rapi, cepat, dia disimpan dan aman juga datanya, lengkap dan berbagai hal lainnya yang menunjukkan kepada kebaikan terintegrasi itu ya. Dan tujuan yang keempat yaitu data tidak tergantung pada program aplikasi, sehingga dengan adanya basis data itu tidak perlu lagi dari program-program aplikasi. Dengan adanya basis data itu dapat dijaga dari proses awal dia masuk sampai dia masuk ke dalam penyimpanan permanennya, atau juga bisa disebut penyimpanan hard disk sekunder atau hard disk yang ada di dalamnya atau penyimpanan internalnya. Dan dan tujuan dari basis data yang kelima atau yang selanjutnya itu data itu dapat dipakai secara bersamaan. Maksudnya data-data tadi kan sistem basis data ini membuat suatu data-data itu terstruktur dan menjadi suatu program. Datanya itu dapat dipakai oleh beberapa user secara bersamaan dengan mekanisme manajemen sistem tadi, sehingga data itu tidak akan overhead atau overload datanya, sehingga data tersebut dapat dibagi-bagi sistemnya oleh manajemen sistem dalam sistem basis data tersebut. Dan tujuan yang keenam atau yang selanjutnya itu dapat diterapkannya standarisasi. Dapatnya diterapkannya standarisasi itu maksudnya dengan adanya basis data kita dapat menjadikan standar data yang bagus itu sebagaimana standarnya itu standar menciptakan suatu data yang bagus itu yang akan menjadikan standar atau pedomannya dari data-data yang lain tuh untuk menjadikan data tersebut tuh bagus seperti standar yang sudah diciptakan oleh sistem basis data atau basis data tadi. Nah, tujuan yang selanjutnya itu untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi tertentu. Nah, data-data tersebut dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Seumpamanya kita sebagai user, data tersebut akan tersimpan dan jika kita akan kembali mencarinya, kita akan mudah mencarinya, sehingga kita apa yang kita butuhkan tentang data tersebut kita akan mendapatkannya dengan mudah. Nah, yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya itu untuk mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas. Dengan adanya basis data, jadi suatu kebutuhan itu akan didukung
prosesnya oleh basis data sehingga kebutuhan akan mudahnya disediakan oleh sistem basis data ini, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh user atau perangkat-perangkat objektivitas lainnya itu dapat dengan mudah tersampaikan oleh kepada user atau kepada yang membutuhkan data-data tersebut. Dengan adanya basis data ini, kinerja, respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanannya pun suatu data itu udah terorganisir, terstruktur, maupun dia dipakai secara bersamaan atau tidak, itu sudah ada manajemennya yang sudah saya sampaikan tadi, guna dari manajemen sistem tadi. Dengan adanya manajemen sistem, suatu data dapat dipakai bersamaan pun nggak apa-apa, soalnya itu sudah diatur secara tidak langsung tuh oleh DBMS yang mengaturnya. Pengolahan data secara data itu terstruktur, tidak ada data yang beruntut atau apa tuh namanya, saling tidak mau mengalah, itu tidak bakal ada kemungkinan itu. Cuman dengan adanya DBMS yang manajemen sistem itu tidak memungkinkan tidak adanya kendala. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada komponen dari konsep basis data. Nah, komponen yang selanjutnya ini berupa manfaat dari basis data itu sendiri. Tadi kan kita sudah menceritakan tentang bagaimana tujuan dari basis data. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan atau membicarakan tentang manfaat dari basis data. Nah, manfaat dari basis data itu ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Manfaat yang pertama itu ketepatan dan kemudahan, atau kita sering sebut bahasa-bahasa gaulnya speed gitu kan. Itu akan memberikan, dengan adanya basis data ini, dia akan memberikan suatu kecepatan dan kemudahan dalam mengakses data, dalam pemrosesan data, untuk menyimpan data sehingga dapat data itu mudah ditemukan dan data itu dapat disimpan dengan baik di dalam komputer, atau penyimpanan yang ada di dalam komputer berupa penyimpanan internal maupun eksternalnya. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua itu kebersamaan pemakai atau shareability. Shareability itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu pemakaian secara bersamaan, berarti data itu kita dapat dipakai secara bersamaan. Nah, seperti tujuan tadi kan, datanya dapat dipakai bersama-sama yang sudah dijelaskan pada manajemen sistem tadi. Dengan ada manajemen sistem, maka data akan dapat disampaikan atau dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, itu dia yang menjadi manfaat dari sistem basis data tadi. Dengan adanya sistem basis data tadi, memunculkan manfaat yang berupa kebersamaan pemakai yang dapat memakai data secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya, yaitu manfaat selanjutnya berupa pemusatan kontrol akses. Yang bisa kita sering kata-kata mudahnya itu berupa kontrol, memberikan kontrol yang mudah gitu kan. Pemusatan kontrol akses ini maksudnya suatu data itu terpusat satu sehingga kita itu dapat mengaksesnya tuh kapan saja, tidak perlu mencari-carinya tuh dengan susah gitu kan. Mencarinya tuh satu, terfokus pada satu sehingga kita dapat mengaksesnya itu kapan saja. Dan manfaat selanjutnya itu berupa efisiensi ruang penyimpanan atau space ruang penyimpanan kan. Dalam efisiensi ini, dia itu sistem basis data itu dapat mengecilkan atau mengurangi data-data itu dalam kapasitas penyimpanannya itu dapat menjadi efisien, menjadi kecil, sehingga penyimpanannya itu dapat berupa penyimpanan yang terstruktur dan efisien di dalamnya, supaya penyimpan itu tidak cepat overload atau penuh gitu kan. Dengan adanya basis data tersebut, dengan adanya basis data itu dipilih data-data mana saja yang bagus, itu kan distruktur, mana data-data yang perlu dimasukkan, itu yang nanti sehingga membuat suatu penyimpanan itu efektif. Nah, manfaat selanjutnya yaitu berupa keakuratan data, accurate gitu kan, datanya itu akurat, sehingga suatu pemanfaatan yang berupa pengodean dengan batasan tertentu sehingga data itu akurat dan mudah dijangkau, dan data itu tuh unik, berbeda dari yang lainnya, sehingga membuat data itu akurat dan tersimpan di dalam komputer itu dengan aman, sehingga tidak ada yang menyamainya dengan satu sama lainnya.
Nah, manfaat selanjutnya itu berupa ketersediaan atau availability. Ketersediaan yaitu merupakan suatu manfaat karena kepentingan pemakai. Karena kepentingan pemakai itu kan banyak. Karena dengan adanya sistem basis data itu memungkinkan suatu user atau banyak user itu mendapatkan data-data yang dia butuhkan, yaitu berupa ketersediaan tadi. Sehingga ketersediaan ini menjadi manfaat dari basis data. Yang ketujuh itu kelengkapan data. Nah, manfaat selanjutnya yaitu berupa kelengkapan. Kelengkapan dimaksudnya di sini yaitu berupa suatu sistem basis data yang memiliki ruang besar sehingga dapat menampung banyak-banyak data yang digunakan oleh user, yang sehingga kita dapat menyediakan banyak data yang dapat digunakan oleh user, yang dapat kita disimpan, sehingga data-data yang digunakan oleh user pun terpenuhi karena kelengkapan data yang dimiliki oleh basis data tersebut. Selanjutnya yaitu keamanan atau security. Dengan adanya basis data ini dipenuhi juga dengan adanya keamanan yang berupa password setiap pemakai basis data. Dengan adanya password setiap pemakai basis data itu, data yang kita simpan dalam basis data itu akan terinskripsi sehingga data tersebut tuh tidak akan mudah dibobol oleh orang atau dimasuki oleh orang, sehingga data tersebut aman di dalamnya. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya berupa kemudahan dalam pembuatan aplikasi baru. Nah, di sini maksudnya tuh manfaat kemudahan dalam pembuatan aplikasi baru ini, dengan adanya basis data, kita dapat mengekspor ke aplikasi lain dengan terjaga dan dengan mudahnya. Nah, dan manfaat selanjutnya itu berupa user view. User view maksudnya kita sebagai pengguna komputer, kita dapat melihat secara langsung tampilan penginputan, nah, dari awal sampai ke akhir, sehingga mengelola data pun kita dapat melihat bentukannya itu seperti apa dengan adanya basis data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk komponen yang selanjutnya dari konsep dasar basis data. Komponen yang selanjutnya ini berupa resiko dari pemakaian basis data. Resiko dari pemakaian basis data itu ada beberapa. Karena ada manfaatnya, berarti ada resikonya juga ya kan? Nggak mungkin dia nggak ada resikonya, nggak mungkin itu soalnya. Nah, resikonya tersebut ada beberapa. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapanya itu. Yang dimulai dengan resiko yang pertama itu, basis data itu memiliki resiko perlunya personel khusus. Yang kedua, perlunya perangkat lunak, perlunya backup data. Kalau kita nggak backup data, jika seakan-akan komputer kita rusak atau penyimpanan hard disk stroke-nya tuh, hard disk sekundernya tuh rusak, nanti kita datanya tuh kan kalau misalnya kita nggak di backup atau nggak disimpan ke tempat lainnya, pasti akan hilang kan. Nah, makanya itu kita harus memerlukan backup data. Nah, itu merupakan resikonya. Kalau resikonya hilang kan, kita perlunya backup data. Nah, selanjutnya resiko pemakaian basis data itu berupa konflik pada data yang dipakai secara bersamaan. Jika manajemen sistemnya itu tidak bagus, maka konflik pada user-user untuk memakai itu ada. Maka ada user-user yang tidak akan mendapatkan data, sehingga akan menimbulkan suatu kebuntuan di dalam pemakaian data-data tersebut, sehingga tidak akan lancar datanya karena manajemen sistemnya tidak bagus, sehingga terjadinya konflik tersebut tadi yang merupakan resiko dari basis data. Resiko basis data selanjutnya yaitu perlunya konsensus antar organisasi yang memakai basis data. Nah, antar pemakai basis data itu perlunya organisasi atau terstrukturnya mereka itu saling berkomunikasi, sehingga kembali lagi kepada manajemen sistemnya tadi. Jika manajemen sistem antar pemakai dan pemakai lainnya bagus, maka tidak akan adanya terjadi suatu konflik-konflik tersebut. Nah, kita kembali lagi pada komponen-komponen yang selanjutnya tentang konsep dasar basis data. Komponen selanjutnya yaitu operasi dasar dari basis data. Yang pertama itu pembuatan basis data. Yang selanjutnya, jika sudah dibuat pembagusan basis datanya, maka
jika ada kesalahan, basis data bisa dihapus, yang berupa penghapusan basis data. Yang ketiga itu pembuatan file atau tabel dari basis datanya. Yang keempat itu penghapusan file atau tabel dari basis data. Karena basis data itu berupa tabel atau baris, yang tabel yang berupa kolom dan baris kan. Sehingga kalau ada berlebih atau kurang itu bisa dapat dibuat atau bisa dapat dihapus tabel dan di dalamnya tadi, kolom dan barisnya tadi, sehingga tabelnya tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu pengubahan tabel. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi berupa pengurangan kolom atau penambahan kolom atau barisnya tadi. Selanjutnya penambahan data. Penambahan data itu masuknya data, itu termasuk penambahan data. Yang keempat itu pengambilan data. Jika data sudah masuk maka diambil oleh sistem, selanjutnya kan akan diproses, akan disimpan. Dan selanjutnya jika data sudah disimpan dan jika ada yang berlebih atau ada yang salah dalam data tersebut bisa dihapus. Nah, itu termasuk operasi-operasi dasar dari sistem basis data atau basis data. Nah, setelah mempelajari komponen-komponen dasar dari konsep basis data, selanjutnya kita akan membahas tentang database management system. Database Management System atau sering disebut DBMS itu merupakan suatu sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Nah, database tadi kan merupakan suatu operating system, sistem operasi pada basis data. Sehingga database management system ini yang mengatur data tersebut itu supaya terhubung antar kumpulan data yang disimpan di dalam database. Dengan adanya DBMS itu membuat data-data tersebut itu terhubung. Data-data yang ada akan terhubung ke database dan melalui itu akan disimpan. Nah, DBMS ini mempunyai suatu fasilitas proses yang berupa define, construct, dan manipulate. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu perbedaan antara DBMS dan basis data, maka kita akan membahas tentang komponen dari DBMS itu sendiri. Komponen DBMS itu terdiri dari dua komponen yang berupa hardware dan software. Hardware-nya yang berupa suatu kebutuhan sistem yang berasal dari luar yang digunakan dari DBMS itu sendiri. Sedangkan software-nya itu merupakan suatu perangkat lunak yang mengelola yang menjadi operasi sistem dalam DBMS itu. Nah, di dalam DBMS ini juga mempunyai beberapa komponen utama yang merupakan yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu data pengguna, yang kedua itu metadata, yang ketiga itu indeks, dan yang keempat itu metadata aplikasi. Nah, yaitu keempat itu merupakan komponen-komponen utama dalam DBMS. Nah, baiklah, saya selanjutnya akan membahas komponen-komponen utama dari DBMS itu secara lebih mendalam lagi. Apa itu indeks, apa itu metadata, dan lain-lainnya. Data pengguna itu merupakan suatu komponen utama yang pertama. Data pengguna ini merupakan suatu data suatu user atau misalnya kita menggunakan aplikasi. Nah, data yang kita masukkan itu dalam komputer itu data-data kita itu merupakan data pengguna. Yang kedua itu metadata yang terstruktur dalam tabel yang sudah ada, misalnya sebelah ini komponen nama, sebelah ini dengan komponen square key, kuncinya itu apa gitu kan, nama Rinci Ulianti atau siapa-siapa gitu kan. Yang ketiga itu indeks itu alamatnya, indeks dari kelas atau indeks dari hal lainnya kan. Indeks itu yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dari akses suatu database, sehingga memudahkan suatu akses database itu untuk dicari dalam menggunakan indeks tersebut. Yang keempat, yang selanjutnya itu metadata aplikasi. Metadata aplikasi itu merupakan suatu pendataan yang berasal dari aplikasinya tuh, suatu nama dari aplikasinya tuh berupa aplikasi ini, namanya ini, seperti itu.
Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang pemilihan dalam database. Pemilihan data dalam database ini kita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor teknis, ekonomi, dan lain-lainnya. Seperti faktor politik organisasinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara DBMS dan base data. Sebelumnya kita sudah membahas keduanya, apa itu DBMS, apa itu base data. Sekarang kita membahas tentang perbedaan antara DBMS dan basis data tersebut. Perbedaannya itu, jika base data itu merupakan suatu datanya atau objeknya, sedangkan basis DBMS ini merupakan suatu operasi sistem yang mengelola, mengubah, dan mengatur semua data tersebut. Data yang merupakan base data. Sehingga bisa dikatakan sebelumnya juga sudah saya katakan bahwa DBMS ini merupakan operating system pada sistem basis data. Nah, tibalah kita pada saat pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bab 2 tentang basis data relasional. Basis data relasional ini kita akan membahas tentang bagaimana basis data relasional itu. Nah, kita awali dengan definisi dari basis data relasional. Basis data relasional itu mempunyai definisi sebagai berikut. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengolah data fisik ke memori. Nah, data fisik itu akan diolah oleh basis data relasional. Relasional itu merupakan suatu olahan data ke memori. Nah, basis data relasional itu mempunyai dua keunggulan yang berupa bentuknya sangat sederhana sehingga mudah diakses dan mudah untuk melakukannya dalam berbagai operasi, karena basis data relasional ini berupa tabel yang terdiri dari baris dan kolom, sehingga mudah kita untuk mengoperasikannya data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, dalam basis data relasional ini juga terdapat berbagai istilah. Berbagai istilah itu terdiri dari relasi, atribut, tuple, domain, dan derajat. 5 istilah itu saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama itu relasi. Relasi itu merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Artinya sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Itu yang disebut relasi. Yang kedua itu istilahnya atribut. Atribut itu merupakan suatu kolomnya dalam suatu baris dinamakan atribut. Kolom yang ke bawah tuh kolom itu dinamakan atribut. Sedangkan tuple merupakan suatu baris yang mendatar. Itu disebut tuple, baris dari sebuah relasi. Istilah yang keempat itu adalah domain. Domain merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih dari atribut. Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam kolom tersebut itu dinamakan domain. Sedangkan istilah yang selanjutnya itu derajat atau degree, yaitu jumlah atribut atau jumlah nilai-nilai yang terdapat di dalam tabel tersebut itu dinamakan degree atau derajatnya. Berapa banyaknya data itu dinamakan dengan derajatnya. Nah, selanjutnya dalam basis data relasional kita juga akan membahas tentang relational key. Di sana terdapat 4 relational key. 4 relational key ini terdiri dari super key, candidate key, primary key, dan alternate key. Baiklah, saya akan di sini membahas satu persatu. Yang pertama itu super key. Super key itu merupakan suatu kumpulan atau suatu atribut yang berfungsi untuk mengidentifikasi baris dalam tabel relasi. Dia untuk mengawasi atau melihat baris yang berada di dalam tabel relasi. Selanjutnya, candidate key. Candidate key ini merupakan suatu relasi yang mempunyai lebih dari satu key-nya. Lebih dari satu key. Dia mempunyai lebih dari satu key di dalam relasinya. Yang ketiga, primary key. Primary key merupakan suatu key yang diidentifikasi secara unik untuk sebuah tabel dalam relasi.
Jadinya suatu kunci atau key yang digunakan atau dipilih secara tepat untuk sebuah relasi atau dipilih secara khusus untuk mengawasi sebuah relasi atau sebuah tabel. Yang keempat itu alternate key, yang merupakan skema relasi yang dapat memiliki atribut yang memiliki ke primary key. Maksudnya itu atribut primary key ini dapat menunjukkan ke primary key. Atribut dari alternate key ini dapat menunjukkan ke primary key. Jadi dia sebagai penghubung untuk yang menunjukkan ke primary key. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bahasa pada basis data relasional. Nah, di sini basis data relasional itu mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Nah, di sini bahasa formal itu merupakan suatu bahasa yang menggunakan simbol-simbol matematis, sehingga dalam bahasa formal ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu bahasa aljabar relasional dan bahasa kalkulus relasional. Dan bahasa yang kedua itu bahasa komersial. Bahasa komersial itu bahasa ya query yang sengaja dibuat sendiri oleh programmer sehingga dia bisa memahaminya dengan mudah sendiri. Sehingga dia dapat memahaminya dengan mudah bahasa-bahasa tersebut, karena dia sendiri yang membuat bahasa tersebut, dia juga yang bisa mengertikan bahasa tersebut. Bahasa tersebut juga terdapat berbagai jenisnya seperti QL, SQL, QB, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita di sini pada bab 2 ini akan membahas juga tentang normalisasi. Normalisasi merupakan suatu proses memperbaiki atau membangun suatu model basis data relasional. Maksudnya itu, jika basis data relasional itu agak terganggu atau rusak, kita perbaiki dan kita bangun lagi supaya dia bertujuan untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi komplektivitas, dan untuk mempermudahkan penyeleksian data yang akan disimpan kepada memori internal maupun sekunder. Nah, selanjutnya pada bab 2 ini juga kita akan membahas tentang ketergantungan fungsional. Maksudnya dari ketergantungan fungsional itu kita menggambarkan suatu hubungan atribut atau suatu yang ada di dalam tabel itu dengan simbol-simbol relasi seperti X, tabelnya dalam sebelahnya itu mobil. Jadi X menunjukkan untuk mobil, menunjukkan fungsi X ini untuk menunjukkan mengarahkan kepada mobil. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini kita akan membahas tentang siklus hidup perencanaan basis data. Nah, siklus hidup perencanaan basis data ini terdapat berbagai komponen. Berbagai komponen ini yang pertama itu database planning. Database planning ini merupakan suatu perencanaan yang berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari siklus hidup yang diatur supaya efisien dan efektif dalam proses penjalanannya. Nah, siklus hidup perencanaan basis data yang kedua itu adalah system definition, merupakan suatu penspesifikan data sehingga data itu dapat terkumpul secara berdasarkan spesifiknya, berdasarkan jenis-jenis datanya. Yang ketiga, siklus hidupnya yaitu requirement dan analogis, yaitu merupakan suatu menganalogiskan data secara spesifik sehingga data yang dibutuhkan dengan penggunanya itu bertemu, saling berkontribusi antara pengguna yang membutuhkan dengan data. Secara data-data tersebut itu tidak saling kekurangan dan pengguna pun tidak merasa kekurangan. Yang selanjutnya itu siklus hidupnya berupa database design, yang itu yang berfungsi atau merupakan suatu perancangan digital dalam data, sehingga data-data itu dirancang secara digital sehingga membuat data-data itu tersusun rapi. Selanjutnya yaitu siklus hidup yang selanjutnya itu database
selection. Ya, database selection memilih database yang akan dimasukkan itu secara tepat, secara efisien, sehingga proses yang akan dilakukan itu berjalan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya itu application design. Application design ini berguna untuk perancangan suatu interface antarmuka antara aplikasi dengan penggunanya. Baiklah, setelah sampailah kita pada bab yang terakhir yang saya akan bahas, yaitu bab 4, yaitu tentang pemodelan data. Di sini pada bab 4 tentang pemodelan data, saya banyak akan membahas tentang berbagai komponen, yaitu tentang basis data relasional kembali. Di sini basis data relasionalnya saya akan membahas tentang model relasional. Model relasional itu terdiri berbagai macam, berdasarkan karakteristik masing-masing dan persyaratan masing-masing. Model data yang pertama itu berdasarkan variable and value. Jika relation variable itu merupakan suatu relasi atau tabel yang skemanya sudah terdefinisi, tahu dia tujuan pembuatan tabel itu apa, sehingga tujuannya itu sudah jelas. Sedangkan kalau relational value itu merupakan suatu nilai atau yang terkandung di dalam tabel itu hanya untuk waktu tertentu, tidak punya tujuan, hanya untuk sekedar saja atau sementara saja nilai tersebut. Nah, pada bab 4 ini juga tentang pemodelan data, kita bahas kembali tentang bahasa yang digunakan pada basis data relasional. Kita kan pada bab 3 sudah membahas tentang bahasa pada basis data relasional, yang itu terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Bahasa formal sendiri yang merupakan suatu bahasa yang terdiri dari suatu simbol-simbol matematis, yaitu terdiri lagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa aljabar relasional dan bahasa kalkulus relasional. Sedangkan bahasa komersial itu merupakan suatu bahasa yang dibuat secara sendiri oleh suatu programmer, sehingga dia bisa dengan mudah mengerti bahasa yang dia buat itu untuk mengerjakan suatu programnya dengan mudahnya, seperti select, group, dan lain-lain. Nah, pada bab 4 ini kan kita akan membahas tentang pemodelan data. Nah, di sini pemodelan data itu merupakan suatu berbagai konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan data, relasi, atau menjelaskan bagaimana dari relasi tersebut, model-model dari relasi tersebut untuk lebih kita deskripsikan. Intinya, model data ini merupakan suatu konsep yang untuk mendeskripsikan suatu database. Tujuan dari pemodelan data ini adalah untuk dengan mudahnya kita sebagai user untuk memodifikasi data, untuk mengolah data kembali, karena dengan pemodelan data ini kita jelas mengetahui bagaimana struktur dari data tersebut. Nah, pemodelan data ini terdapat 3 jenis, yaitu pemodelan data objek, pemodelan data fisik, dan pemodelan data record. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar IR modeling. Konsep dasar IR modeling yang pertama akan kita bahas yaitu entity types. Entity sendiri merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi secara berbeda atau secara unik, sehingga kumpulan-kumpulan dari sesuatu yang berbeda atau entity-entity yang berbeda itu disebut entity set, dan kumpulan dari entity set tersebut tadi yang berkumpul sehingga mengumpulkan menjadi sekelompok, sehingga itu disebut member of set. Selanjutnya n-ary relationship yang merupakan dari sampai n entitasnya. Jadi hubungan antara beberapa entity atau identitas atau objek sampai objek n, sampai tidak ditentukan berapa n-nya dan begitu juga entitas yang dihubungkan.
Selain ketiga relational set tadi, ada juga berbagai relation set lainnya yang paling sering digunakan oleh pengguna, yaitu seperti one to one. Nah, berarti antara satu entity ke satu entity. Yang kedua yaitu one to many. One to many merupakan suatu objek yang satu dengan banyak objek. Yang ketiga yaitu berupa money to money, berupa banyak objek dengan banyak objek. Nah, selanjutnya itu setelah kita mempelajari tipe-tipe itu, saya juga akan memberikan beberapa contoh, yaitu contoh dari one to one, relationship one to one. Relation set one to one ini merupakan satu dengan satu, yaitu supir dengan mobil. Jadi objek satu dengan objek yang satunya lagi. Nah, sedangkan relation set yang kedua itu tentang one to many, berarti satu objek untuk banyak objek, yang berupa suatu pelanggan dengan barang-barang yang di pasar. Satu pelanggan ini menginginkan banyak-banyak barang yang ada di pasar. Yang ketiga itu money to money, banyak untuk banyak. Sehingga hubungan antara banyak dengan objek yang banyak itu berupa, bisa kita contohkan seperti kita sebagai mahasiswa kan banyak, mata kuliahnya juga banyak, jadi mahasiswa dengan mata kuliahnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi 1 sampai 4 sistem basis data ini. Apabila banyak kesalahan atau perkataan saya yang salah dalam penyampaian materi selama video berlangsung, saya mohon maaf. Dan apabila banyak kekurangan, saya juga mohon maaf, karena kesalahan hanya berasal dari saya, kekurangan hanya berasal dari saya, dan kesempurnaan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.